Sempat kan ada teknologi di luar negeri minimarket tanpa karyawan. Ada ya di luar negeri. Dan Indonesia juga sempat ada sebelum COVID, tapi hari ini minimarketnya sudah stop. Tahun lalu ada satu merek minimarket, jumlah tutup tokonya lebih banyak daripada bukanya. Untuk di daerah yang UMR tinggi, yaitu Jakarta. Mereka minus 200 toko. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel YouTube Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Masih untukah investasi minimarket waralaba ya teman-teman ya? Tentu teman-teman sama seperti investasi-investasi yang lain, ya ada plus minus ya. Kalau analisa kan analisa SWOT gitu katanya ya. Kita lihat strength, weakness, opportunity atau threat-nya seperti apa, ancamannya seperti apa. Kalau kita lihat minimarket tentu teman-teman ada positifnya, tapi ada juga tantangannya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi tantangan di minimarket ini. Satu, UMR, biaya tenaga kerja. Ya, biaya tenaga kerja ini karena dari minimarket waralaba, franchisor memutuskan harus memenuhi syarat UMR. Nah, itu bisa menjadi ancaman ya, tantangan ya, karena dari waktu ke waktu kan UMR pasti naik. Belum ada cerita UMR turun gitu kan, belum pernah cerita ya teman-teman ya, belum ada ceritanya. Sehingga itu menjadi tantangan yang lumayan, apalagi belum ada cara teknologi yang tepat ya, kalau ada sih ada, untuk bisa menggantikan atau mengurangi jumlah orangnya. Dari saya pertama invest minimarket, dulu jumlah minimal karyawan 6, sampai hari ini juga 6, boleh kurang dari 6, 5, tapi dengan catatan-catatan tertentu, ya biasa berkaitan dengan profit toko. Tapi 5 ini juga udah mepet sekali ya. Sempat kan ada teknologi di luar negeri, minimarket tanpa karyawan. Ada ya di luar negeri, dan Indonesia juga sempat ada sebelum COVID, tapi hari ini minimarketnya sudah stop. Yang tanpa karyawan itu jadi belum berhasil. Tapi mestinya akan menuju ke sana, tapi sampai sekarang masih jadi tantangan. Dan itu terbukti tahun lalu ada satu merek minimarket, jumlah tutup tokonya lebih banyak daripada bukanya untuk di daerah yang UMR tinggi, yaitu Jakarta. Mereka minus 200 toko. Jadi jumlah yang buka dikurangi jumlah yang tutup, banyak yang tutup 200 toko. Tapi hanya di daerah yang UMR tinggi. Sementara di daerah-daerah lain mereka masih ekspansi terus. Jadi teman-teman, memang kelihatan bahwa minimarket ini kesulitan kalau di daerah UMR tinggi. Ya lumayan kan, Jakarta, Jabodetabek gitu ya. UMR 5,5 kan hari ini tahun 2025. Sementara mungkin masih ada daerah yang UMR-nya 2,5 juta. Selisih 3 juta gaji karyawan per bulan per orang. Kalau jumlah orangnya tadi saya sebutin 5 aja. Nggak usah ngomong 6 atau 7 ya, 5 aja. 3 kali 5, 15 juta per bulan selisihnya. Kali 14 ya. Kok kali 14 Pak? Nggak 12? Nah iyalah, kan ada THR, ada BPJS, ada kompensasi, ada pensiun, anggap 14. 15 kali 14, 210 juta loh setahun. Kali 5, 1 miliar. Selisihnya per 5 tahun. Jadi bumi langit. Makanya itu menjadi ya tantangan ya. Selain tantangannya itu, masih banyak tantangan lain ya, seperti parkir, preman, kemudian biaya sewa yang naik terus. Franchisor senangnya sewa. Kalau saya senangnya beli. Jadi kalau sewa naik, sebenarnya saya nggak terlalu menjadi ancaman bagi saya ya. Kalau yang menjadi ancaman atau tantangan bagi saya ini, properti semakin lama semakin mahal. Sementara profit minimarket kenaikannya tidak secepat kenaikan properti. Apalagi plus ditambah biaya operasional. Plus ditambah peralatan yang naik terus, harga peralatan. Dulu ya teman-teman ya, zaman saya invest pertama-tama minimarket 2009, 2010 itu ya. Kalau kita dari tanah kosong itu mungkin cuma 600, 700, 800 juta. Mungkin 600, 700 sudah dapat itu. Bisa biaya bangun, plus peralatan, plus franchise fee, itu bisa teman-teman. Jadi satu toko. Hari ini 1,2 M teman-teman. Dari tanah kosong, untuk bangun, untuk peralatan, untuk franchise fee, total 1,2.
Loh, tapi di websitenya franchisor cuma 500 juta nggak nyampe, Pak. Ya itu kan idealnya sudah bentuk bangunan, tidak banyak renovasi, tinggal ngisi peralatan, izinnya juga nggak dihitung. Tapi kalau dihitung semua 1,2. Nah dulu 800 loh. Jadi sekarang ini semakin lama ROI-nya semakin mepet. Untungnya bunga kredit juga turun terus ya. Dulu bunga kredit saya rata-rata 13% 2008. Hari ini rata-rata bunga kredit saya tinggal 8%. Udah turun 5%. 5% kalau kali miliaran ya lumayan juga ya. Bisa dapat mobil satu setiap tahun selisihnya. Jadi itu jadi tantangan teman-teman. Satu tadi biaya karyawan, kedua investasi yang semakin lama semakin besar. Ya tentu ada dua alternatif ya. Antara kita mikirin caranya profit toko semakin tinggi, atau kita pindah aja keluar kota yang tanahnya yang masih murah ya. Mungkin kalau di Jakarta mahal, ya geser ke Tangerang, ke pinggir-pinggirnya ya. Tangerang lebih mahal, mungkin geser lagi ke Serang. Serang lebih mahal, geser lagi ke keluar lagi. Mungkin akhirnya keluar pulau, mungkin akhirnya tambah jauh. Ya itu jadi alternatif juga. Dan itu sudah terbukti teman-teman. Untuk menaikkan profit minimarket, teman-teman di minimarket sudah berusaha menaikkan untuk mengimbangi biaya operasional dan biaya investasi yang tambah lama tambah mahal ini. Mau dicoba naikin omset, nggak naik-naik. Omsetnya ya segitu-segitu aja. Begitu naik, ditempel kompetitor turun lagi. Jadi nggak bisa naik-naik. Naikin harga barang nggak bisa juga. Karena kompetisinya lumayan ketat ya. Akhirnya caranya gimana? Kita menaikkan gross margin, tidak dengan menaikkan harga barang, tapi dengan memasukkan barang-barang yang marginnya lebih bagus. Kalau dulu kan belanja itu orang beli minyak goreng itu marginnya cuma 1% loh teman-teman. Padahal kita bayar royalti aja 4% ya, minus. Jadi setiap kali ada orang yang beli minyak goreng, aduh, tepok jidat saya. Karena tambah minus. Yang sehat itu barang-barang yang lain. Ya, secara umum masih oke. Kalau yang paling berat itu kan kalau nggak salah ada 4 ya. Basic food seperti beras, gula yang sudah diatur oleh pemerintah HET-nya, kemudian susu, dan baby food, makanan bayi. Ini 4 ini nih margin hancur. Jadi kalau mau ada yang borong barang ini di saya, aduh jangan borong. Ya, kalau mau borong buah, kopi, es krim, nah itu roti, ya itu oke. Di tempat saya itu barang-barang margin tinggi itu. Tapi memang harus pinter-pinter mengatur barang ya, karena barang margin tinggi ini biasa konsekuensinya juga gampang rusak, cepat expired. Nah itu teman-teman, kita berusaha menaikkan profit untuk mengimbangi supaya tetap bisa menutup biaya operasional. Secara umum teman-teman, kalau teman-teman pengen invest minimarket, satu lagi adalah tantangannya yaitu persaingan antar toko, kompetisi tempel-tempelan. Jadi teman-teman kalau mau buka, teman-teman harus punya ilmu caranya gimana supaya susah ditempel kompetitor. Ada beberapa cara lah ya supaya kompetitor kalau mau nempel juga mikir. Waduh, ini mau nempel itu kayaknya ada gampang nih. Salah satunya memilih tempat yang strategis. Kalau tempat strategisnya sudah kemakan kita, sudah keambil kita, ya kompetitor lebih sulit untuk bisa mengganggu toko ini. Minimal dia butuh banyak toko untuk bisa merebut marketnya toko ini. Jadi teman-teman, ada beberapa poin yang bisa saya sarankan untuk teman-teman kalau teman-teman pengen buka minimarket risiko rendah. Satu, teman-teman carilah daerah yang harga propertinya murah. Dengan harga properti yang murah, biaya teman-teman, investasi teman-teman, modal teman-teman lebih kecil, sementara profitnya kan kurang lebih minimarket ya segitu-segitu aja lah. Satu itu. Kedua, carilah daerah yang UMR-nya rendah. Terus Jakarta gimana Pak? Jabodetabek gimana Pak? Ya kalau teman-teman mau main di Jabodetabek nggak apa-apa juga, daerah UMR tinggi nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya satu, kalau bisa sudah punya properti, jadi biaya operasionalnya lebih rendah. Atau satu lagi, teman-teman benar-benar teliti memilih tempatnya. Toko saya yang top, yang bagus, profitnya ada 2, ada 4. 2 di Jabodetabek, 2 di luar Jabodetabek. Jadi bisa. Kemungkinan toko bagus di Jabodetabek tetap ada, tapi benar-benar harus tepat, teman-teman. Jangan sampai meleset sedikit, jangan ada toleransi, misalnya, nggak apa-apa dah, nanti dicobalah dulu. Oh, itu jangan itu. Itu resiko tinggi. Kalau mau coba-coba, mungkin di daerah yang UMR rendah lah. Itu resiko lebih rendah. Ya, jadi tanahnya murah, UMR rendah, pilih yang cover areanya luas, marketnya luas, jangan tempel-tempelan ya. Saya kalau ngomong ke murid-murid saya, kalau bisa jangan tempel-tempelan. Kalau tempel-tempelan itu resikonya tinggi. Dan
kalaupun buka nanti tumbuhnya nggak bisa pesat. Ya, segitu-segitu aja. Jadi mendingan kita datang duluan, buka duluan, cari titik terbaik, lengkapin tokonya sehingga kompetitor ketika datang mau nempel juga mikir, wah ini berat ini. Harus benar-benar bersaing. Satu lagi teman-teman, sudah saya sebutin 3 ya, tanah murah, UMR rendah, cover area luas, yang satu lagi izinnya terbatas. Nah, saya senang daerah-daerah yang seperti ini, dan saya rekomen ke teman-teman, kalau teman-teman pengen invest minimarket itu enak. Oh iya dong, kalau nggak enak, saya nggak mungkin invest sebanyak ini, 29 toko. Syaratnya 4 ini, kalau mau teman-teman risikonya rendah untuk bisa mendapatkan minimarket yang profitnya maksimal. Nah, teman-teman, siapa nih yang pengen invest minimarket? Ya, tulis mau di komen. Nanti saya pengen tahu berapa banyak sih yang senang invest minimarket. Kalau banyak yang mau, nanti kita bahas lebih detail lagi tentang investasi minimarket. Demikian dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.